Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulfan Yami Mutakin, mahasiswa aktif ilmu mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, angkatan 22C. Di sini saya akan memenuhi tugas daripada UTS mata kuliah perbandingan politik. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya akan memaparkan pendahuluan apa yang akan saya gunakan. Pendahuluan yang akan saya gunakan di sini yaitu tradisionalis, karena saya memilih pendekatan tradisionalis karena pendekatan tradisionalis sebagai pendekatan tertua dalam kajian ilmu politik yang dekat dengan analisis kelembagaan. Nah, jadi tradisionalis yang menitik beratkan pada analisis kelembagaan gitu. Isu yang saya angkat pada tugas video ini yaitu mengenai kekerasan seksual. Maksudnya tuh penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia dan di Swiss yang saya akan bandingkan. Pertama, mungkin kata kekerasan seksual itu merupakan masalah yang sangat serius dan juga sangat sensitif, di mana masalah ini telah lama menghantui berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan perguruan tinggi. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, semua pihak termasuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pengelola perguruan tinggi memiliki peran penting. Nah, karena eh, pelecehan seksual juga rawan terjadi di ranah pendidikan, maka saya akan mengambil kasus di lingkungan pendidikan. Sebagai peran mahasiswa, dengan memperbanyak diskusi dan kegiatan positif, mahasiswa dapat memperbanyak kegiatan yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah tersebut. Yang kedua, mungkin ada mengikuti sosialisasi. Dengan mengikuti sosialisasi di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual, pahami hak-hak Anda sebagai mahasiswa dan cara melaporkan kasus kekerasan seksual jika ada teman atau orang di sekitar kita yang menjadi korban. Dan di lingkungan seperti kampus, maka cari tahulah tentang Satgas PPKS, yaitu dengan mempelajari lebih lanjut tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi, dan juga ketahui cara menghubungi mereka dan apa yang mereka lakukan dalam penanganan kasus. Terapkan juga relasi yang sehat dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kampus. Dan juga terapkan relasi yang sehat dengan dosen dan juga tenaga pendidikan. Komunikasi yang baik dan saling menghormati merupakan langkah penting dalam mencegah kekerasan seksual. Sebagai peran dosen juga memiliki peran dan tenaga pendidikan juga memiliki peran. Dosen dan tenaga kependidikan dapat memperbanyak diskusi dan kegiatan yang membahas isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender. Termasuk kekerasan seksual, kolaborasi antara dosen dan tenaga kependidikan dan mahasiswa dapat dalam penyelenggaraan diskusi ini dapat meningkatkan pemahaman bersama. Nah, selain daripada di perguruan tinggi juga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas, sediakan mata kuliah atau seminar yang berfokus pada hukum dan perspektif disabilitas. Pastikan layanan dan kanal pelaporan kekerasan seksual juga tersedia dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ada juga poin akuntabilitas.
Komunikasikan langkah-langkah yang diambil dalam penanganan laporan kekerasan seksual kepada seluruh warga kampus. Sediakan laporan tahunan yang terbuka untuk umum mengenai program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Juga keadilan dan kesetaraan gender, maka sepatutnya juga sediakan mata kuliah dan seminar yang berperspektif dengan keadilan dan kesetaraan gender. Penanganan laporan kekerasan seksual harus dilakukan dengan berempati, sensitivitas terhadap relasi kuasa dan gender, berikan mekanisme pemulihan bagi korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Maka untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah tanggung jawab bersama. Mari bergerak bersama, semua berpihak, termasuk kita berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual untuk membantu proses bekerjanya penelitian politik dalam pendekatan tradisionalis, maka sering memadukan analisis dan sejarah hukum. Nah, masuk pada penanggulangan kasus pelecehan di Swiss dapat menggabungkan pendekatan tradisional dengan regulasi modern yang ada. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan tradisional tidak boleh menggantikan atau menghambat pelaksanaan hukum dan perlindungan korban. Ada juga beberapa poin adalah cara bagaimana pendekatan tradisional dapat digunakan bersama dengan regulasi modern. Dengan melalui pendidikan dan kesadaran melalui keluarga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak tentang nilai-nilai tradisional yang mencakup penghargaan terhadap orang lain. Pendidikan tentang kesadaran dan pentingnya menghormati hak individu dapat dimulai dari rumah. Regulasi yang relevan adalah hukum pidana Swiss tentang pelecehan seksual. Dan juga ada poin untuk adalah dalam pendekatan agama. Gereja dan komunitas agama dapat memainkan peran penting dalam memberikan ajaran moral tentang pentingnya etika seksual dan penghormatan terhadap orang lain. Kampanye kesadaran berbasis kebudayaan. Organisasi dan komunitas lokal dapat mengadakan kampanye kesadaran yang berbasis pada seni, budaya, tradisi lokal. Nah, hal ini dapat mencakup seperti pameran seni, terus pementasan drama, atau acara yang menggambarkan dampak pelecehan seksual. Dengan menghormati norma-norma lokal, masyarakat Swiss memiliki beragam budaya dan bahasa. Penting untuk menghormati norma-norma lokal dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual. Regulasi yang relevan, tidak ada regulasi khusus, tetapi peraturan yang umum tentang hak asasi manusia yang berlaku. Ada namanya juga penguatan pendidikan seks. Meningkatkan pendidikan seks yang inklusif dan komprehensif di sekolah dapat membantu remaja memahami konsep persetujuan, batasan pribadi, dan hak-hak mereka. Perlindungan anak. Menerapkan tradisi perlindungan anak yang kuat adalah bagian penting dari pendekatan tradisional. Dan yang terakhir ada pengawasan komunitas. Memungkinkan pengawasan oleh anggota komunitas dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Regulasi yang relevan, tidak ada regulasi khusus, tetapi harus mematuhi hukum privasi dan hak asasi manusia. Nah, penting untuk menekankan bahwa pendekatan tradisional tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atau penghindaran terhadap penegakan hukum yang ketat terhadap pelecehan seksual di Swiss. Regulasi hukum yang ada harus tetap berlaku dan ditegakkan untuk memastikan perlindungan korban dan memberikan sanksi kepada pelaku.
pendekatan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah pelecehan seksual. Sekian dari saya, terima kasih.